Kisah Wayang. Semar bangun kayangan. Suasana hening, suram, dan penuh keinsyafan menyelimuti balairung istana Amarta. Prabu Yudhistira duduk bersila dengan kepala tertunduk, merenungkan ujian yang sedang menimpa negerinya. Di sebelahnya, Raden Bima berdiri tegak, namun wajahnya dilingkupi rasa duka yang mendalam. Di hadapan mereka, Prabu Kresna duduk tenang menatap tajam penuh wibawa. Di luar istana, sayup-sayup terdengar gemuruh angin sabana dan rintik hujan, lambang cobaan dari Yang Maha Kuasa. Koko Prabu Kresna, batin ini rasanya sudah tidak kuat lagi menahan ujian Allah yang teramat berat ini, Koko Prabu. Mengapa negara Amarta tiada henti didera musibah yang begitu besar, Koko Prabu? Tanah longsor menimbun desa-desa, panen gagal total hingga lumbung kita kosong gara-gara diserang hama tikus, dan rakyat kecil menjerit kelaparan karena wabah penyakit. Segala upaya pembangunan fisik yang kita lakukan, membangun bendungan, memperbaiki jalan, selalu runtuh tanpa bekas dalam semalam. Apakah ini teguran atas kelalaian kita, Koko Prabu? Mengapa Allah menahan berkahnya dari bumi kerajaan Amarta ini, Koko Prabu? Oh, Kyai Puntadewa, dengarkan perkataanku dengan jernih, Nyai. Ketahuilah bahwa datangnya musibah itu di suatu negeri bukanlah tanpa sebab. Segala kekuasaan di bumi ini terjadi akibat perbuatan tangan manusia itu sendiri, Nyai. Negara Amarta kehilangan berkahnya karena kita para pemimpin telah melupakan fondasi tauhid dan akhlak yang paling mendasar. Coba perhatikan sekeliling kalian, di mana Kakang Semar Badranaya. Beliau adalah sosok ulama, guru spiritual, dan pengemong batin kalian yang selalu mengingatkan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa justru saat negara berada dalam kondisi kritis seperti ini, dia tidak berada di keraton untuk memberikan nasihat dan bersama-sama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Yai? Wah, seliteng kakangku, yo Kresna kakangku. Kakang Semar sedang pulang ke padepokan di Karangkadempel. Ia merasa nasihat-nasihatnya sudah tidak didengar lagi di sini. Apa hubungannya seorang guru tua yang sederhana dengan tandu, benda alam, dan wabah penyakit yang melanda di negara Amarta? Jangan kita mencari-cari alasan lain, seliteng kakangku. Jangan salah menilai, Werkudara. Kakang Semar bukan sekedar orang tua biasa yang bertugas membawa kendi. Beliau adalah wasilah pembimbing moral dan batin para Pandawa untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Absennya ulama dari sisi penguasa membuat nahkoda batin Amarta goyah, hingga keputusan-keputusan kalian kehilangan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kyai Arjuna, segera bersiaplah pergi ke padepokan Karangkadempel. Temui Kakang Semar Badranaya, mintalah nasihatnya dan ajak beliau kembali ke keraton agar kita bisa mengadakan istighosah dan bertaubat bersama, Yai. Sendika dawuh Koko Prabu, hamba akan segera memacu kereta untuk menjemput. Belum sempat
Raden Arjuna melangkah keluar dari Paseban Agung. Pintu besar istana terbuka. Petruk masuk dengan napas tengah-engah, tubuhnya bersimpu keringat dan langsung menjatuhkan diri bersimpu di lantai. Assalamualaikum Sinuwun. Aduh, wah, aduh Sinuwun. Hormat hamba Sinuwun, nyuwun sewu. Gusti kawula para Pandawa yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Aduh, saya Petruk Gusti datang membawa amanat yang teramat mendesak langsung dari Bapak Semar di Karangkadempel. Petruk, kebetulan sekali kamu datang. Ada apa dengan Kakang Semar? Mengapa ia tidak ikut bersamamu kembali ke istana? Aduh, atur saya Gusti. Bapak belum bisa datang ke Amarta Sinuwun. Sebaliknya, justru Bapak mengundang dengan sangat hormat agar kelima Pandawa segera mengosongkan waktu dan pergi menuju ke Karangkadempel. Dan ada satu pesan penting Sinuwun. Bapak berpesan agar Sinuwun membawa serta 3 simbol amanah kepemimpinan milik keraton, yaitu Jamus Kalimosodo, pedoman tauhid kita, tombak Karawelang, dan payung Tunggul Naga. Bapak minta semua itu dibawa karena beliau ingin mengajak kita semua untuk membangun kayangan, menegakkan kembali tatanan syariah dan akhlakul karimah yang telah runtuh Sinuwun. Astagfirullahaladzim. Petruk, lancang sekali ucapan bapakmu. Istilah membangun kayangan itu bisa salah diartikan loh. Seolah-olah manusia hendak menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arasy. Bagaimana mungkin seorang hamba jelata wong cilik dari Karangkadempel seperti Semar menggunakan kalimat yang begitu tinggi dan syarat akan kesombongan? Ini bisa menjerumuskan kita pada riya dan kesombongan spiritual, Petruk. Ini berbahaya bagi akidah. Waduh, nyuwun sewu Sinuwun Prabu Kresna, demi Allah, saya ini hanyalah seorang utusan, sekedar menyambung lidah orang tua. Bapak tidak pernah punya niat buruk untuk bersikap sombong atau melangkahi syariat Allah. Bapak melakukan ini justru karena beliau menangis, hatinya tersayat-sayat melihat kemaksiatan dan kelalaian merajalela di negara Amarta, hingga Allah menurunkan tegurannya. Gusti, cukup Petruk. Kyai Arjuna, Kyai Yudhistira, Bima, jangan ada satupun dari kalian yang berani melangkah kaki ke Karangkadempel. Tindakan Semar yang menggunakan istilah-istilah membingungkan ini bisa memicu fitnah agama dan merusak wibawa kepemimpinan. Jika kalian memenuhinya, kekhawatiran rakyat akan salah paham. Petruk, cepatlah engkau kembali sekarang juga ke padepokanmu dan katakan pada bapakmu, luruskan niatnya dan batalkan majelis itu sebelum fitnah ini merugikan umat. Mohon maaf Sinuwun, maaf sekali Sang Prabu Kresna, niat Bapak adalah dakwah, mengajak pada kebaikan. Saya tidak sudi pulang sebelum mendapat perintah langsung dari bendoro saya sendiri, yaitu para Pandawa. Saya ini abdi Amarta yang hanya patuh pada kebenaran, bukan abdi kerajaan Dwarawati. Petruk, saya ini kakaknya dari para Pandawa. Intinya hari ini saya disuruh memboyong bendoro kulo para Pandawa 5 ke Karangkadempel beserta 3 pusaka dari kerajaan Amarta. Kalau aku tidak bisa, apapun akan saya lakukan, apapun akan saya jalani, bahkan jika saya sampai kepada kematian di sini. Kurang ajar, lancang sekali mulutmu. Keluar kamu dari Paseban Agung ini. Pengawal, bawa Petruk keluar agar dia bisa menenangkan diri. Petruk, kamu jangan buat amarah dari Kakang Prabu Kresna. Kalau kau buat amarah, bukan di sini tempatmu. Dan mohon maaf, saya adalah pembawa kabar amanah. Kalau saya didhawuhi Bapak kok nggak bisa menjalankan, terpaksa saya harus ngamuk di sini. Petruk, kamu berani? Apapun akan saya lakukan.
Mending saya mati menjalankan amanah daripada saya gagal pulang dengan tangan kosong. Sinuwun. Arjuna paksa Peto untuk pulang ke Karangkedempel.